dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sembah, kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu
di dalam surga, inilah kerinduan kami semua Tuhan. Saat kami datang menyembah dan memuji-Mu, kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tetapi kami rindu memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepadamu, karena kami tidak bisa balas kasih setia-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah-Mu. Hadirlah Engkau bagi kami semua pada hari ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bagi kami semua, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan Tuhan, dan kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kali ini kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan kegirangan, sukacita bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin, haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan, haleluya.
Kami percaya penyertaan-Mu, Roh-Mu Tuhan, Engkau sudah melingkupi kami. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau adalah kami yang luar biasa. Engkau sudah memberi kegirangan, sukacita penuh dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami mau menerima sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengandung janji ya dan amin akan membangun kehidupan kami. Akan Tuhan memateraikan kehidupan kami Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat, yang semakin tahu apa yang Engkau mau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jemaat-Mu yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah beriah Engkau penghiburan saat ini Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu yang sebentar akan mengatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah rahasia firman-Mu terbuka buat hari ini Tuhan, untuk menyegarkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang hidup. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu hari ini. Dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan, lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat dan makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Tetap jalankan protokol kesehatan, ya, pakai masker, jauhi kerumunan, rajin mencuci tangan dan sebagainya. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, staf Gembala Bagian Sosial mengadakan Jumat Berbagi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Bisa menghubungi Ibu Reka, Tante Yulin atau juga Ibu Susi. Puji Tuhan. Dan atas nama Ibu Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat kerja kerasnya buat staf bagian sosial yang sudah kerja keras ya sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, bantu doa. Saya mungkin Selasa lah berangkat ya, karena Rebo, Kamis ada ujian proposal. Jadi bantu doa ini tahap kedua dari mungkin 6 tahap yang harus dilewati untuk disertasi saya. Puji Tuhan. Doakan biar semuanya berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga ini kemarin Hari Kartini, tanggal 21. Biasanya kita ibadah pakai kebaya, yang laki, yang perempuan, ya, yang laki batik lah, ya, yang laki batik. Puji Tuhan. Dan Tante Yulin ingetin besok Minggu khotbah tentang wanita katanya, ya, tentang karena Kartini. Ya, oke, siap. Nah, mari kita masuk kebenaran firman Tuhan kita. Saudara, memang khotbah ini untuk wanita, tapi bukan berarti terus laki-laki terus tidak dengarkan firman Tuhan. Suruh wanitanya, istrinya, loh dengerin, bukan. Suami-suami juga supaya lebih menghargai istri. Amin. Enggak ada yang amin ini laki-laki ini. Lebih menghargai, lebih mencintai, mengasihi istri. Dan juga yang penting adalah kita adalah mempelai-mempelai wanitanya Tuhan. Betul ya? Jadi ini yang harus kita persiapkan. Nah, mari coba lihat di dalam Amsal pasal 31. Amsal 31 ayat yang ke-10. Harusnya baca sampai ayat 27 ya, cuma kebanyakan menghemat waktu.
ayat 10, kemudian kita loncat ke ayat yang sampai 31 itu, ayat 10 sampai 31 dan kebanyakan. Ayat 10 kita baca, kemudian lompat di ayat 30. Ya, ayat 30. 2 ayat aja kita baca. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu ayat yang ke-30. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, dikatakan di dalam ayat 10, istri yang cakap. Nah, kata cakap ini kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis kata virtue atau virtuous woman. Nah, dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata kayil atau tulisannya cayil, C-H-A-Y-I-L ya, bacanya kayil. Nah, kayil itu ditulis di dalam Perjanjian Lama itu sebanyak 243. Banyak, Pak Ibu. 243 kali ditulis kata itu. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada yang menggunakan kata virtue. Ada juga menggunakan kata host, pasukan, tentara. Ada juga menggunakan kata army. Ada menggunakan kata forces. Ada menggunakan kata strength, strong, power. Nah, dari sekian banyak kata yang diterjemahkan dari kata kayil itu ke dalam bahasa Inggris, maka kita dapat mengambil kesimpulan yang namanya wanita yang cakap ini apa? Supaya kita ngerti, oh wanita yang cakap itu yang bagaimana? Nah, dari kata kayil yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang cakap ini adalah wanita yang kuat. Karena terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata ada host itu pasukan tentara, kemudian forces pasukan juga, kemudian army ya, power, strength dan strong juga. Jadi dari sekian banyak kata ini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata cakap di sini itu adalah wanita yang kuat. Wanita yang kuat. Kita pernah mendengar semacam idiom ya, di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang hebat di belakang. Pernah dengar itu, Saudara? Ya, di balik laki-laki yang sukses berhasil ada wanita mengambil peran penting di belakang itu. Nggak usah jauh-jauh dari Presiden Soeharto. Ya, itu ada Bu Tin di balik itu, Ibu Presiden. Kemudian siapa lagi? Habibie, Presiden RI yang ketiga. Ya, ada siapa istrinya? Ainun. Makanya dibuat film kan, Habibie dan Ainun. Kemudian siapa lagi? SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada peran istrinya di belakang. Jokowi juga ada, Saudara. Meskipun istrinya nggak pernah tampil, ada perannya. Jadi di balik kesuksesan pria ada wanita-wanita yang hebat di belakang itu. Tetapi juga perlu diwaspadai oleh pria-pria, kalau kita salah memilih wanita, maka kita bisa apa, Saudara? Menjadi bumerang dalam keluarga. Amsal katakan itu membuat tulang kita kering. Ya, membuat tulang kita kering, digerogoti tulang kita. Makanya tidak sedikit yang laki-lakinya meninggal duluan. Ya, itu bukan gara-gara, nggak semuanya terus dipukul rata gara-gara istrinya ya, Saudara, enggak. Ya, tapi kebanyakan karena semuanya dikerjakan oleh suami, kecapean, nah kemudian meninggal duluan. Ya, umur di tangan Tuhan ya. Ini hanya ambil kesimpulan ya, Ibu Gembala ya. Jadi ya itu, Saudara, yang dikasih Tuhan. Ada wanita yang hebat, wanita yang kuat di belakang itu. Saudara,
nggak usah jauh-jauh. Kalau dalam ngurus rumah tangga, wanita itu multitasking. Bisa kerjakan dalam satu momen itu dia kerjakan banyak hal. Betul ya? Dari masak, ngerawat anak, nyuci baju, setrika, itu bisa dalam satu kesempatan. Jadi multitasking. Kalau laki-laki bisa tapi amburadul hasilnya. Ya suruh kerjakan ini, titip ya istrinya, nanti suaminya keluar titip istri. Nanti beli ini ya, titip ini ya, beli belanjaan di sini ya, beli ini ya. Itu enggak cuma satu yang dikerjakan, itu pun salah. Enggak semua dikerjakan. Nah, itulah laki-laki, saudara. Ya enggak semua sih laki-laki, ada juga yang laki-laki cekatan. Tapi kembali lagi, wanita yang cakap yang dimaksud dengan di dalam kitab Amsal ini adalah wanita yang kuat. Wanita yang strong, bukan kuat secara fisik, tetapi ini bicara inner strong, inner beauty, ya kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Nah, mari wanita-wanita yang ada di tempat ini, ibu-ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dan calon ibu-ibu, mari kita menjadi wanita-wanita yang kuat. Ya nanti kita lihat wanita yang kuat itu bagaimana. Wanita yang strong itu bagaimana? Yang memiliki kekuatan dari dalam itu yang seperti apa? Nah, sebelum itu kita perlu tahu bagaimana cara menjadi wanita yang kuat. Cara menjadi wanita kuat bukan pergi ke gym, fitness, bukan, saudara. Bukan lari pagi, senam dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Coba kita lihat, untuk menjadi wanita yang kuat, ayat yang ke-30 yang tadi kita baca. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Nah, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, untuk menjadi wanita yang kuat, baik ya, ibu-ibu yang ada di tempat ini, juga kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, untuk kita bisa menjadi wanita yang kuat, menjadi mempelai wanita yang kuat, maka saudara harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Nggak bisa tidak. Saudara harus takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kuat inner beauty-nya dari dalam, saudara. Inner strong-nya. Itu akan muncul kalau saudara menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan dengan fitness, bukan dengan nge-gym, bukan dengan latihan jasmani, itu berguna tapi sangat terbatas. Latihan badani sangat terbatas. Nah, karena itu mari firman Tuhan mengajak kepada kita pagi hari ini, mari menjadi istri-istri, wanita-wanita atau mempelai wanitanya Tuhan yang takut akan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang strong, menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah atau tidak gampang menyerah dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang takut akan Tuhan ini diwujudkan, kalau saudara perhatikan dari ayat 11, 12, 13, itu diwujudkan dengan satu. Orang yang takut akan Tuhan itu terlihat. Yang pertama, orang itu dapat dipercaya. Ya. Orang itu dapat dipercaya. Wanita itu dapat dipercaya. Dalam hal ini istri itu dapat dipercaya. Orang yang takut akan Tuhan, gimana sih wujudnya? Nah, itu wujudnya dalam bentuk saudara harus dapat menjadi orang yang dipercaya. Di dalam ayat yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi dia dapat dipercaya. Orang yang takut akan Tuhan diwujudkan dalam apa? Dipercaya, dapat dipercaya. Saudara, saya sama istri saya pernah katakan di sini, kita kalau dalam rumah tangga komunikasi kita buruk ya, nggak bagus. Karena kalau pergi gitu, saya nelpon ngabarin baru 3 hari kemudian. Ya atau 1 hari tapi dibalasnya 3 hari, 2 hari.
Pernah saya ceritakan kita jalan ke Semarang, ada jemaat ikut di mobil itu, dan ada teman pendeta saya juga ikut di sebelah, saya yang drive. Nah, sepanjang jalan teman pendeta ini ditelepon terus sama istrinya. Yang udah di mana? Yang udah makan belum? Yang lagi ngapain? Wah terus, ya saudara. Padahal lebih tua dari saya loh saudara. Lebih tua, lebih mudaan saya. Ya, jadi teman pendeta ini ditelepon terus sama istrinya. Jemaat ini bingung, begitu pulang juga gitu. Yang udah sampai mana? Jangan lupa ya bawa makanan ya. Ya ini dan sebagainya. Saya nggak pernah ditelepon. Ya jadi jemaat ini bingung. Dia bilang, kueku sajane duwe bojo ora katanya. Aduh, saya bilang santai bro. Ya ini baru 1 hari. Saya baru 1 hari lagian ke Semarang, ngapain? WA dan sebagainya, udahlah ribet lagian saya lagi nyetir ya. Santai, nggak apa-apa gitu. Kenapa saya gitu? Karena dapat dipercaya istri saya. Amin. Dapat dipercaya, dia pergi kemana Jakarta dan sebagainya, nanti baru 3 hari dan sebagainya. Saya tanya gimana apa? Karena saya nggak curiga, nggak apa dan sebagainya. Kenapa? Saya tahu istri saya dapat dipercaya. Amin. Nggak usah lah kita jadi suami yang curigaan terus ya, dipantau, handphonenya dikasih GPS dan sebagainya. Aduh saudara, mumet hidup ini udah rumit, saudara bikin rumit ya. Saudara santai aja. Makanya mari wanita-wanita yang ada, jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Amin. Itu kuncinya saudara. Kalau istri kita takut akan Tuhan, tenang kita, mau kemana, mau apa dan sebagainya, tenang. Begitu juga sebaliknya, suami-suami jangan terus nyerang istrinya. Oh tuh takut Tuhan, takut. Suami juga harus takut akan Tuhan supaya istri-istri itu tenang di rumah. Amin. Aminnya kok ibu-ibu yang amin. Amin yang laki-laki. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, nah itu takut akan Tuhan diwujudkan dengan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu dapat diwujudkan dalam ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ini menarik. Dalam terjemahan BIMK, saudara, itu ditulis kata, ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Wow. Istri yang takut Tuhan, itu kelihatan. Dia kerja keras untuk rumah tangganya. Dia bukan istri yang berpangku tangan. Bukan istri yang tengak-tenguk, istri yang gak ngapa-ngapain dan sebagainya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itu diwujudkan dalam apa? Kerja keras, saudara. Dia kerja keras untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Dia kerja keras. Ada istri bangun pagi jam 10. Come on, nggak ada ya di sini ya. Bangun pagi jam 10, jam 11, masuk ke kamar mandi 2 jam kamar mandi. Ya, sikat gigi, apa dan sebagainya. Makan siang baru jam 2 siang. Bayangin, habis kamar mandi ngecat kuku lah, benerin alis lah dan sebagainya. Ya, jam 2 baru makan siang, makan pagi jam 2 siang. Ya, pembantunya nggak dikelola. Pembantunya ada yang main fitness, nge-gym. Ya, istrinya bangun jam 10, saudara. Ya, jadi istri itu harus kerja keras. Istri itu harus handle. Ini kalau saudara baca ayat 11 terus ayat 12, itu istri di sini itu kan seorang ibu yang menasihatin Raja Lemuel dalam mencari istri. Ya, cari istri yang seperti ini. Istri yang bangun pagi-pagi, siapkan semuanya untuk keluarganya, kemudian tidur sampai malam untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu loh, kalau saudara lihat di sini, istri itu kerja keras, bangun pagi-pagi, siapkan semuanya, masak apa dan sebagainya, siapkan, atur semuanya, pembantunya rumah tangga diatur gini dan sebagainya. Nanti sampai malam dia pastikan semuanya berjalan dengan baik enggak, baru dia bisa tidur. Nah itu saudara, kerja keras, banting tuang. Dikatakan dalam terjemahan BMK-nya itu sekuat tenaga. Istri yang takut akan Tuhan diwujudkan dalam apa? Dalam bekerja keras. Amin. Amin saudara.
Jangan kita berpangku tangan. Jangan kita mentang-mentang, wah suami yang cari kerja terus kita tengak-tenguk saja. Saudara kerja keras, bangun pagi bukannya untuk nyari nafkah mungkin, tetapi siapkan segala sesuatunya. Atur rumah tangga dengan baik. Sampai malam pastikan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Amin, ibu-ibu. Ya, saya lihat wajah-wajah kerja keras. Amin. Puji Tuhan. Ya wajahnya aja sih nggak tahu ya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari takut akan Tuhan. Nah, caranya bagaimana kita takut akan Tuhan? Nah, ini kan penting. Caranya bagaimana kita takut akan Tuhan? Di Amsal ini, kalau saudara lihat, Amsal itu bicara banyak, kalau saya boleh katakan motonya Amsal, penulis Amsal itu takut akan Tuhan. Ya, karena banyak sekali kata takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, coba kita lihat bagaimana kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 2, Amsal pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi bagaimana kita jadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi mempelai wanita yang takut akan Tuhan, sehingga kita dijumpai menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh suami kita menjadi orang-orang yang bukannya pasif, bukannya tidak mengerjakan apa-apa, tetapi kita kerja keras untuk Tuhan kita, kerja keras untuk suami kita, kerja keras untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Bagaimana caranya? Kalau saudara lihat di sini, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, jikalau engkau mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, engkau akan mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan hanya bisa didapatkan dalam hidup kita kalau saudara kejar Tuhan. Cari dia sungguh-sungguh. Amin, saudara. Cari dia sungguh-sungguh, bukan cari dia asal-asalan. Bukan cari Tuhan dengan setengah-setengah, bukan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, coba lihat perbandingannya di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-10. Nah, coba lihat di dalam ayat 11 mulai. Lalu berfirmanlah Tuhan, Ulangan pasal 10 ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, dari sini coba sebagai perbandingan, di Amsal, kalau kita mau mendapat pengertian tentang takut akan Tuhan, saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Cari Dia sungguh-sungguh, seperti engkau mencari perak, seperti engkau mencari harta terpendam, cari benar-benar. Nah, di dalam Ulangan ini, kalau saudara perhatikan di ayat 12, Tuhan minta kepada bangsa Israel, supaya mereka ini takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan disambung dengan gini, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Itu takut akan Tuhan. Kemudian takut Tuhan juga mengasihi Dia. Takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Takut akan Tuhan, pegang perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Itulah takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Takut akan Tuhan apa? Takut akan Tuhan itu beribadah dengan segenap hati. Takut akan Tuhan apa? Takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan apa? Takut akan Tuhan adalah berpegang pada perintah Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, wanita-wanita yang ada, dan kita juga mempelai wanitanya Tuhan. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Cari dia sungguh-sungguh. Kalau kita mau mengasihi dia, kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita pegang perintah Tuhan, pegang perintah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita mau berjalan berdasarkan ketetapan Tuhan, jalan dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Maka saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara akan dijumpai orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang dijumpai, menjadi orang-orang yang bekerja keras untuk Tuhan, bekerja keras untuk suami kita, keluarga kita, apapun yang terjadi. Kita bukan menjadi orang yang pasif, kita bukan menjadi orang yang berpangku tangan, tetapi kita kerja keras, kerjakan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Selamat Hari Kartini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga penghabisan, Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Ajar kami takut dan gentar kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Kami boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, pakai hidup mereka, jadikan alat-Mu yang keberkatan ya Bapa. Oh, seberapa kami yang beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan. Kasih sayang-Mu selalu menaungi kepada kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu, seperti air sungai yang tetap mengalir menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita sekalian mulai hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.